Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba, yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah malam hari ini kita kembali dapat melaksanakan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini ikhlaskan Allah, mengharapkan ridha Allah, dan menjadi amalan yang makbulah serta bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Materi pengajian kita pada malam hari ini adalah cobaan kehidupan dalam bentuk keburukan dan kebaikan. Di dalam ajaran Islam kita diajarkan untuk mengimani adanya takdir baik dan takdir buruk. Takdir baik dan takdir buruk itu minallahi ta'ala. Semuanya itu berasal dari Allah yang maha tinggi. Begitu juga dengan kehidupan kita yang tidak pernah sepi dari berbagai macam ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bentuknya itu adalah keburukan dan kebaikan. Sepanjang kita masih hidup di alam dunia ini, maka cobaan-cobaan itu tidak akan pernah berhenti. Ujian-ujian itu tidak pernah berhenti. Kita selalu diuji sepanjang kita hidup. Ada ujian yang mengenakkan, ada ujian yang tidak mengenakkan. Ada ujian dalam bentuk keburukan, ada ujian dalam bentuk kebaikan.
ada ujian dalam bentuk kebahagiaan, ada ujian dalam bentuk penderitaan. Semuanya itu datang silih berganti sepanjang kita hidup. Jadi kita tidak bisa berharap dalam hidup kita ini kita tidak diuji, tidak dicoba. Karena memang ujian dan cobaan Allah itu kepada kita sepanjang kita hidup di alam dunia ini. Ujian dan cobaan itu tentunya punya makna, tentunya punya maksud. Tidak mungkin Allah memberikan ujian dan cobaan kepada kita hamba-hambanya yang beriman kalau tidak punya tujuan, tidak punya maksud. Dan hal itu dijelaskan di dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 35. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan menjumpai kematian. Jadi ayat ini sengaja oleh Allah dibuka dengan kalimat setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Ini nanti kaitannya dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan. Penilaiannya akan menjadi penentu bagaimana nasib kita setelah kita mengalami kematian itu. Maka dibukalah oleh Allah dengan ayat kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Baru kemudian Allah berfirman, wa nablukum, dan kami uji kamu, bisyarri wal khairi, dengan keburukan dan kebaikan. Fitnatan, sebagai cobaan, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Berdasarkan ayat ini, para ulama mufassir mu'tabar memberikan penafsiran bahwa memang hidup kita ini tidak akan pernah sepi dari ujian. Dan ujian itu kalau diklasifikasi hanya ada dua tipologi ujian dan cobaan, yaitu asyar, keburukan, dan al-khair, kebaikan. Kenapa kata asyar lebih awal disebut daripada kata al-khair? Ujian keburukan disebutkan lebih awal dari ujian kebaikan. Karena banyak orang yang mampu bertahan lulus dalam ujian di saat diuji dengan keburukan bila dibandingkan dengan banyaknya kegagalan pada para hamba Allah di saat mereka diuji dengan kebaikan. Banyak orang gagal waktu diuji dengan cara diberikan kebahagiaan. Banyak yang gagal. Banyak orang yang gagal diuji dengan kesenangan-kesenangan hidup.
bila dibandingkan dengan orang-orang yang mampu bertahan di saat mereka diuji dengan keburukan dan penderitaan hidup. Maka kata asyar disebutkan lebih awal dari kata al-khair. Di dalam Al-Quran sendiri kita bisa menemukan banyak contoh, baik dalam bentuk person, orang per orang, maupun dalam bentuk komunal, masyarakat bangsa, yang gagal pada saat diuji dengan kebaikan. Kalau kita lihat kaum Ad, itu kaum yang gagal waktu diuji dengan kebaikan. Kemakmuran yang Allah berikan kepada mereka tidak membuat mereka menjadi lebih taat. Kesenangan hidup dunia yang Allah berikan kepada mereka tidak mampu mengantarkan mereka menjadi lebih dekat kepada Allah. Begitu juga dengan kaum Samud, Ashabul Aikah, kaum Lut, kaum Nuh, dan sebagainya. Dalam bentuk personal, kita bisa melihat adanya hamba Allah yang bernama Haman, teknokrat yang sangat sukses di zamannya. Dia hidup di era Nabi Musa. Kita menemukan nama Qarun, miliarder sukses di zamannya. Kita menemukan Fir'aun dan Namrud di era Nabi Musa dan Nabi Daud, masyhur dengan kekuasaannya yang sangat luar biasa, tapi tidak membuat mereka kemudian bertauhid, mengesahkan Allah dan mengabdi kepada Allah. Kesenangan-kesenangan, kebaikan-kebaikan yang Allah ujikan kepada mereka tidak membuat mereka berhasil untuk lulus dari ujian dan cobaan itu. Mereka semuanya gagal. Kita mengenal Syekh Ba'lam bin Baura. Orang yang semua doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Apa yang dia minta Allah berikan. Tapi kemudian dia tidak mampu menghadapi ujian dan cobaan pada saat dia harus memilih kemasyhuran atau harus memilih kebenaran. Maka Syekh Bal'am memilih kemasyhuran dibandingkan dengan kebenaran. Doa-doanya yang biasanya untuk mendoakan kebaikan dipakainya untuk mendoakan keburukan kepada Nabi Musa. Maka binasalah Syekh Bal'am bin Baura. Gagallah dia dalam menghadapi ujian dan cobaan dalam bentuk
kebaikan dan kesenangan hidup. Kita juga mengenal Syekh Barsisa, seorang abid ahli ibadah yang tidak pernah berhenti selama 70 tahun berturut-turut dari waktu hidupnya. Semuanya dia gunakan untuk sujud, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian datanglah seorang raja menitipkan putrinya kepada dia, dan kemudian juga menitipkan harta kepadanya. 70 tahun dia sebagai seorang abid dalam kebaikan, tidak mampu menghadapi ujian Allah dalam bentuk kebaikan, yaitu dititipi putri raja dan dititipi harta benda. Syekh Barsisa pun akhirnya binasa. 70 tahun beribadah terus-menerus berakhir dengan perzinahan, minum khamar, dan akhirnya membunuh. Tidak banyak orang berhasil lolos dari ujian kebaikan, kesenangan, dan kebahagiaan hidup.